Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ini, Bapak dan Ibu pensiunan yang saya hormati, dalam beberapa hari terakhir mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar kabar yang katanya sangat menggembirakan, katanya rapel gaji pensiun tahun 2026 sudah cair, katanya dana tambahan sudah mulai masuk rekening, katanya tinggal cek ATM, tinggal lihat mutasi, tinggal tunggu giliran. Mendengar kabar seperti itu, tentu hati siapa yang tidak ikut berdebar, siapa yang tidak berharap, siapa yang tidak langsung membayangkan sedikit kelonggaran untuk membeli kebutuhan rumah, membayar obat, melunasi tagihan, membantu anak, atau sekadar menyimpan sedikit uang untuk berjaga-jaga? Tetapi anehnya, kabar yang seharusnya membuat hati tenang itu justru membuat banyak pensiunan semakin gelisah. Grup WhatsApp mulai ramai. Ada yang bertanya, benarkah sudah cair? Ada yang menjawab, saya belum menerima. Ada yang mengirim potongan video, ada yang membagikan artikel. Ada yang berkata, tunggu saja, sebentar lagi masuk. Ada pula yang mulai khawatir, jangan-jangan saya tidak dapat. Akhirnya, bukan rasa lega yang muncul, tetapi rasa bingung. Bukan ketenangan yang datang, tetapi kegelisahan. Padahal Bapak dan Ibu hanya ingin satu hal yang sederhana, yaitu kepastian. Karena itulah hari ini kita akan membahas persoalan ini dengan tenang, pelan-pelan, dan tidak terburu-buru. Kita tidak akan memakai kata-kata yang membuat panik, kita tidak akan membangun harapan kosong, kita juga tidak akan langsung menelan mentah-mentah kabar yang belum jelas sumbernya. Kita akan coba melihat dengan hati yang jernih, pikiran yang dingin, dan sikap yang bijak. Sebab bagi para pensiunan, urusan gaji pensiun bukanlah urusan kecil. Ini bukan sekadar angka di layar ATM. Ini bukan sekadar nominal dalam tabel. Ini adalah urusan hidup sehari-hari. Ini soal dapur yang harus tetap mengepul. Ini soal obat yang harus tetap dibeli. Ini soal listrik yang harus dibayar. Ini soal rasa aman di masa tua. Bapak dan Ibu pensiunan ASN, para janda dan duda penerima pensiun, serta seluruh keluarga yang sedang mendengarkan, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun Bapak dan Ibu berada, kesehatan selalu menyertai. Semoga hati tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan rezeki selalu mengalir dengan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap urusan Bapak dan Ibu, mencukupkan setiap kebutuhan, menjauhkan dari rasa cemas yang berlebihan, dan mengganti setiap kegelisahan dengan ketenangan yang dalam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah kembali hadir di tempat ini, tempat di mana kita berusaha membicarakan hal-hal yang penting bagi kehidupan para pensiunan dengan cara yang lebih manusiawi, lebih hati-hati, dan lebih bertanggung jawab. Karena kita semua tahu, tidak sedikit kabar di luar sana yang judulnya sangat menggoda, tetapi isinya belum tentu jelas. Tidak sedikit informasi yang membuat orang tua berharap, lalu akhirnya kecewa karena ternyata belum ada dasar resmi, maka video seperti ini bukan hanya untuk memberi kabar, tetapi juga untuk menjaga hati. Bukan hanya untuk membahas angka, tetapi juga untuk mengingatkan agar Bapak dan Ibu tidak mudah panik, tidak mudah tertipu, dan tidak mudah terbawa arus informasi yang belum tentu benar. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat datang dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat, bisa menjadi pegangan, dan bisa membantu Bapak dan Ibu lebih tenang dalam menyikapi kabar yang sedang ramai. Kalau merasa informasi seperti ini penting, silakan dukung dengan menekan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bukan karena kami ingin memaksa, tetapi karena kabar-kabar seputar pensiun, gaji, rapel, taspen, dan kebijakan pemerintah memang sering berubah, sering ramai, dan sering membuat banyak orang bingung. Dengan mengikuti informasi yang disampaikan secara hati-hati, Bapak dan Ibu bisa lebih siap dan tidak mudah terjebak oleh kabar yang tidak jelas. Hari ini kita akan membahas dua hal besar yang sedang ramai diperbincangkan. Pertama, mengenai tabel gaji pensiunan terbaru yang masih menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Kedua, mengenai isu rapel gaji pensiun 2026 yang katanya sudah cair. Dua hal ini perlu dipisahkan dengan jelas. Jangan sampai Bapak dan Ibu mencampur adukkan antara gaji pensiun yang memang memiliki dasar aturan dengan kabar rapel yang belum tentu sudah memiliki keputusan resmi. Kita juga akan menyentuh soal pensiunan golongan I, golongan 2, golongan terterdih, golongan IV, termasuk penerima pensiun janda dan duda. Semua akan kita bicarakan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa membuat Bapak dan Ibu semakin pusing. Beberapa minggu terakhir, suasana di banyak grup pensiunan memang terasa panas. Hampir setiap hari ada saja kiriman baru, ada yang mengirim gambar tabel, ada yang mengirim judul video dengan tulisan besar-besar. Ada yang membagikan pesan berantai yang katanya dari sumber terpercaya. Ada pula yang menambahkan kalimat, sebarkan agar semua pensiunan tahu, padahal belum tentu pesan itu benar.
Belum tentu angka yang ditampilkan sesuai aturan, belum tentu rapel yang disebutkan memang sudah ditetapkan. Inilah yang membuat suasana menjadi tidak menentu. Yang satu percaya, yang lain ragu. Yang satu berharap, yang lain sudah kecewa duluan. Akhirnya hati para pensiunan yang seharusnya dijaga justru menjadi korban dari kabar simpang siur. Mari kita jujur Bapak dan Ibu, uang pensiun bagi banyak orang adalah nyawa bulanan. Setelah tidak lagi aktif bekerja, tidak ada lagi gaji penuh seperti dulu, tidak ada lagi tunjangan jabatan, tidak ada lagi penghasilan rutin sebesar masa aktif. Yang ada adalah dana pensiun yang diterima setiap bulan dan harus diatur sebaik mungkin. Dari dana itulah Bapak dan Ibu membeli beras, membayar listrik, membeli obat, membantu kebutuhan rumah, dan kadang masih harus menyisihkan untuk anak atau cucu. Maka wajar jika setiap kabar tentang kenaikan gaji, pensiun, atau rapel langsung menjadi perhatian besar. Itu bukan karena pensiunan serakah, itu bukan karena pensiunan terlalu menuntut. Itu karena kebutuhan hidup memang nyata dan harga-harga tidak pernah menunggu. Harga beras naik, harga minyak naik, harga sayur berubah-ubah, biaya berobat tidak murah, ongkos transportasi semakin terasa, dan kebutuhan rumah tangga selalu ada setiap hari. Bagi pensiunan yang masih sehat, mungkin masih bisa bergerak lebih leluasa, tetapi bagi yang sudah sering sakit, yang harus kontrol rutin, yang membutuhkan obat setiap bulan, uang pensiun benar-benar harus dihitung dengan teliti. Salah sedikit saja dalam mengatur, akhir bulan bisa terasa sangat panjang. Karena itulah, ketika ada kabar rapel, hati langsung berharap. Ada yang membayangkan bisa membeli persediaan obat. Ada yang ingin melunasi utang kecil. Ada yang ingin memperbaiki rumah. Ada yang ingin menyenangkan cucu. Semua harapan itu wajar, sangat wajar. Tetapi tetap harus kita jaga agar tidak berubah menjadi kekecewaan karena informasi yang belum pasti. Bapak dan Ibu, kita perlu mundur sejenak dan melihat dari dasar yang jelas. Perubahan besar terkait gaji pensiun terakhir yang benar-benar memiliki dasar hukum resmi terjadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Aturan tersebut menjadi acuan penting dalam penyesuaian gaji pokok pensiunan. Banyak pensiunan merasa terbantu saat itu. Ada kenaikan yang dirasakan, meskipun bagi sebagian orang mungkin belum sepenuhnya cukup untuk menutup kenaikan biaya hidup, namun tetap saja aturan resmi itu memberi kepastian karena ada dasar hukum, ada nomor regulasi, ada keputusan yang bisa dirujuk, dan ada pelaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya, setelah masuk tahun baru dan kabar-kabar mulai bermunculan, sebagian orang langsung menyimpulkan bahwa tahun 2026 pasti ada kenaikan baru, pasti ada rapel baru, dan pasti ada pencairan baru. Padahal, kebijakan gaji pensiun tidak berjalan hanya karena ramai dibicarakan, pemerintah tidak menetapkan kenaikan pensiun hanya karena sebuah video viral. Taspen tidak bisa mencairkan rapel hanya karena ada pesan berantai di WhatsApp, semua harus melalui proses resmi. Ada kajian, ada anggaran, ada pertimbangan fiskal, ada keputusan pemerintah, ada dasar hukum yang jelas, ada petunjuk pelaksanaan, ada mekanisme pembayaran. Tanpa itu semua, kabar yang beredar masih harus dianggap sebagai isu yang perlu diverifikasi. Inilah yang harus kita pahami bersama. Dalam urusan pensiun, kata resmi itu sangat penting. Resmi berarti ada pengumuman dari pihak berwenang, resmi berarti ada aturan tertulis. Resmi berarti ada dasar hukum yang dapat diperiksa. Resmi berarti lembaga terkait, seperti pemerintah atau PT Taspen, memberikan penjelasan yang jelas. Kalau hanya ada judul video, hanya ada tangkapan layar, hanya ada pesan dari seseorang yang tidak diketahui sumbernya, maka itu belum bisa disebut resmi. Boleh kita dengar, tetapi jangan langsung kita percaya sepenuhnya. Boleh kita simpan sebagai informasi awal, tetapi jangan langsung membuat keputusan berdasarkan kabar tersebut. PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun memiliki peran penting dalam hal ini. Ketika ada kabar yang ramai, masyarakat tentu menunggu penjelasan. Dari penjelasan resmi itulah kita bisa membedakan mana yang sudah pasti, mana yang masih wacana, dan mana yang hanya kabar yang beredar. Bapak dan Ibu perlu berhati-hati karena banyak informasi di luar sana memakai nama Taspen, memakai gambar kantor, memakai logo, bahkan memakai istilah resmi, tetapi belum tentu benar-benar berasal dari sumber resmi. Ada yang dibuat hanya untuk menarik perhatian, ada yang dibuat agar orang mengklik, ada yang dibuat agar video ditonton banyak orang, padahal yang menjadi korban kebingungan adalah para pensiunan sendiri. Di era sekarang, informasi memang bergerak sangat cepat. Kadang yang benar berjalan pelan, sementara yang belum jelas justru berlari kencang. Judul yang bombastis lebih cepat menyebar daripada penjelasan yang lengkap.
Kalimat seperti sudah cair, resmi masuk rekening, semua pensiunan wajib cek, atau jangan sampai hangus sering membuat orang langsung tegang. Apalagi jika disertai gambar uang, foto pejabat, dan tulisan besar berwarna merah, Bapak dan Ibu yang sedang membutuhkan tentu mudah tersentuh. Itu sangat manusiawi. Tetapi justru karena itulah kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai rasa butuh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada satu hal yang perlu kita pegang kuat-kuat. Harapan itu boleh. Berharap ada kenaikan pensiun, boleh. Berharap ada rapel, boleh. Berdoa agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan pensiunan, tentu sangat boleh. Tetapi harapan harus berdiri di atas informasi yang benar. Kalau harapan dibangun hanya dari kabar yang belum jelas, hati bisa sangat mudah hancur ketika kenyataannya berbeda. Dan kekecewaan bagi orang tua bukan hal yang ringan. Banyak pensiunan yang sudah tidak ingin terlalu banyak berpikir berat. Mereka hanya ingin hidup tenang, menjalani hari dengan damai, beribadah dengan khusyuk, dan tidak terus-menerus dibuat bingung oleh kabar yang tidak pasti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara lebih dalam tentang makna gaji pensiun. Bagi sebagian orang yang masih muda, mungkin mereka melihat uang pensiun hanya sebagai angka, tetapi bagi Bapak dan Ibu, uang itu adalah hasil dari puluhan tahun pengabdian. Dulu Bapak dan Ibu bangun pagi, berangkat bekerja, melayani masyarakat, mengajar murid, mengurus administrasi, menjaga keamanan, bertugas di kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, kecamatan, kelurahan, dan berbagai tempat pelayanan publik. Ada yang bekerja jauh dari keluarga, ada yang menghadapi tekanan, ada yang mengabdi di daerah sulit, ada yang mengorbankan waktu bersama anak-anak demi tugas negara. Maka pensiun bukanlah hadiah tanpa dasar. Pensiun adalah hak yang lahir dari pengabdian panjang. Karena itu, ketika ada kabar tentang gaji pensiun, Bapak dan Ibu wajar memperhatikan, itu adalah hak yang menyangkut martabat. Masa tua seharusnya bukan masa penuh ketakutan, masa tua seharusnya menjadi masa yang lebih tenang setelah puluhan tahun bekerja, tetapi kenyataannya tidak semua pensiunan hidup dalam kelapangan. Banyak yang harus tetap mengatur uang dengan sangat ketat, ada yang masih menanggung cicilan, ada yang masih membantu keluarga, ada yang tinggal sendiri, ada yang anaknya belum mapan, ada yang harus membiayai pengobatan pasangan, maka satu kabar tentang rapel bisa terasa sangat besar artinya. Namun sekali lagi, justru karena nilainya sangat penting, kita tidak boleh sembarangan mempercayai informasi. Sebelum percaya, tanyakan beberapa hal. Apakah ada dasar hukum yang disebutkan dengan jelas? Apakah ada nomor peraturan yang bisa dicek? Apakah ada tanggal pengumuman resmi? Apakah ada pernyataan dari pemerintah atau Taspen? Apakah informasi itu muncul di kanal resmi, bukan hanya di grup atau video potongan? Jika jawabannya belum jelas, maka sikap terbaik adalah menunggu sambil tetap tenang. Jangan langsung pergi ke ATM berkali-kali. Jangan langsung meminjam uang karena mengira rapel pasti masuk besok. Jangan langsung memberikan data pribadi kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Jangan mengirim nomor rekening, NIK, tanggal lahir, atau kode apapun kepada orang yang tidak dikenal. Bapak dan Ibu, ini penting sekali. Di tengah ramainya isu rapel dan bantuan pensiun, sering muncul juga modus penipuan. Ada orang yang mengaku bisa membantu mencairkan dana, ada yang mengirim link pendaftaran, ada yang meminta biaya administrasi, ada yang meminta foto KTP, buku rekening, atau data pribadi. Tolong jangan mudah percaya. Uang pensiun resmi tidak perlu dicairkan melalui orang asing di WhatsApp. Taspen dan lembaga resmi tidak akan sembarangan meminta kode rahasia melalui pesan pribadi. Kalau ada yang meminta uang dulu agar rapel cair, itu harus dicurigai. Kalau ada yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tertentu, hati-hati. Jangan sampai harapan mendapatkan tambahan justru berubah menjadi kehilangan uang yang sudah susah payah dijaga. Sekarang mari kita kembali ke isu utama. Apakah rapel gaji pensiunan 2026 sudah cair? Jawaban yang paling aman dan paling bertanggung jawab adalah jangan menganggap sudah cair secara resmi untuk semua orang sebelum ada pengumuman resmi yang jelas dan dasar hukum yang baru. Ramai dibicarakan bukan berarti sudah final. Viral bukan berarti benar. Banyak yang mengatakan sudah cair, tetapi ketika dicek tidak semua menerima. Ada yang masih menunggu. Ada yang tidak menemukan perubahan di rekening. Ada yang bingung karena angka yang dibicarakan berbeda-beda. Jika sebuah kebijakan benar-benar resmi dan berlaku luas, biasanya akan ada penjelasan yang lebih jelas mengenai siapa yang berhak, berapa nominalnya, kapan jadwalnya, dan melalui mekanisme apa pembayaran dilakukan. Inilah yang sering hilang dari kabar viral, judulnya besar, tetapi rinciannya tidak lengkap. Katanya rapel cair, tetapi tidak dijelaskan dasar hukumnya.
Katanya semua pensiunan dapat, tetapi tidak dijelaskan golongan mana, masa pensiun kapan, dan aturan apa yang dipakai. Katanya nominalnya besar, tetapi tidak ada tabel resmi. Katanya sudah masuk rekening, tetapi tidak ada penjelasan dari lembaga resmi. Kalau informasi seperti itu langsung dipercaya, maka wajar jika banyak orang menjadi bingung, karena yang beredar bukan kepastian, melainkan campuran antara harapan, asumsi, dan potongan informasi yang belum lengkap. Bapak dan Ibu, dalam menyikapi kabar seperti ini, kita perlu membangun kebiasaan baru. Jangan hanya membaca judul, jangan hanya melihat gambar, jangan hanya mendengar kalimat pertama, simak sampai jelas. Cari sumbernya, bandingkan dengan kanal resmi. Jika ada keluarga yang lebih muda, mintalah bantuan untuk mengecek. Bukan berarti Bapak dan Ibu tidak mampu, tetapi karena dunia digital sekarang penuh dengan informasi yang bentuknya mirip-mirip, kadang berita benar dan berita palsu tampil dengan gaya yang sama-sama memakai logo, sama-sama memakai foto pejabat, sama-sama memakai tulisan resmi. Yang membedakan adalah sumber dan dasar hukumnya. Untuk keluarga yang sedang mendengarkan, tolong bantu orang tua kita. Jangan menertawakan mereka ketika bertanya soal kabar rapel. Jangan langsung berkata, itu hoax dengan nada kasar. Ingat, mereka bertanya karena mereka berharap dan karena kebutuhan mereka nyata. Dampingi dengan lembut, bantu cek informasi. Jelaskan pelan-pelan. Orang tua tidak butuh dimarahi, mereka butuh ditemani agar tidak tertipu dan tidak terlalu cemas. Kadang satu penjelasan yang sabar dari anak atau cucu bisa membuat hati mereka jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu, kita juga perlu memahami bahwa tabel gaji pensiun harus dilihat berdasarkan aturan yang berlaku. Jangan mudah percaya pada tabel yang tidak jelas sumbernya. Ada banyak gambar tabel beredar di media sosial. Angkanya tampak meyakinkan, formatnya rapi, tetapi belum tentu resmi. Tabel resmi biasanya merujuk pada peraturan pemerintah atau dokumen resmi lain. Kalau tabel itu tidak mencantumkan dasar hukum, tidak jelas asalnya, atau angkanya terlalu fantastis, maka sebaiknya jangan langsung dijadikan pegangan. Lebih baik lambat sedikit tetapi benar, daripada cepat percaya lalu salah mengambil kesimpulan. Dalam kondisi seperti sekarang, sikap terbaik adalah tetap memakai acuan yang sudah jelas berlaku sambil menunggu jika memang nantinya ada aturan baru. Artinya Bapak dan Ibu tetap mengatur keuangan berdasarkan jumlah pensiun yang benar-benar diterima sekarang, bukan berdasarkan harapan rapel yang belum pasti. Jangan menyusun belanja berdasarkan kabar yang belum jelas. Jangan membuat janji pembayaran kepada orang lain hanya karena mengira rapel pasti segera cair. Jangan mengambil cicilan baru dengan alasan nanti akan ditutup dari rapel. Ini bukan pesimis Bapak dan Ibu, ini justru sikap bijak. Karena dalam usia pensiun, ketenangan keuangan lebih penting daripada mengejar harapan yang belum pasti. Kalau nanti benar-benar ada kebijakan baru, ada rapel resmi, ada kenaikan resmi, tentu kita bersyukur bersama. Alhamdulillah, itu akan menjadi kabar baik bagi banyak pensiunan. Tetapi sebelum ada kepastian, kita jaga dulu hati dan dompet kita. Kita tetap berdoa, tetap berharap, tetapi tidak gegabah. Kita tetap mengikuti informasi, tetapi tidak mudah terpancing. Kita tetap terbuka pada kabar baik, tetapi tidak mengabaikan kehati-hatian. Bapak dan Ibu, saya paham betul bahwa kata rapel memiliki daya tarik yang besar. Rapel berarti ada pembayaran selisih dari hak yang belum diterima pada periode sebelumnya. Dalam bayangan banyak orang, rapel bisa menjadi dana tambahan yang cukup membantu. Apalagi jika dihitung beberapa bulan, jumlahnya bisa terasa besar. Itulah sebabnya kabar rapel mudah sekali viral. Tetapi justru karena istilah ini sensitif, penyampaiannya harus hati-hati, tidak boleh sembarangan menyebut sudah cair jika belum ada dasar yang jelas. Tidak boleh membuat orang tua berharap berlebihan, tidak boleh memainkan emosi pensiunan hanya demi tontonan. Informasi pensiun harus disampaikan dengan tanggung jawab karena yang mendengar adalah orang-orang yang menggantungkan hidup pada dana tersebut. Mari kita ingat lagi Bapak dan Ibu, masa pensiun bukan masa untuk terus dibuat bingung oleh kabar palsu. Masa pensiun seharusnya diisi dengan ketenangan, ibadah, kesehatan, kedekatan dengan keluarga, dan rasa syukur. Memang kebutuhan hidup tetap ada. Memang kekhawatiran kadang datang, tetapi jangan sampai setiap hari hati kita dikendalikan oleh pesan WhatsApp yang belum jelas. Jangan sampai tidur terganggu hanya karena menunggu rapel yang belum ada kepastian. Jangan sampai hubungan keluarga ikut tegang karena salah paham tentang uang yang belum tentu cair. Ketenangan hati Bapak dan Ibu jauh lebih berharga. Karena itu, mulai hari ini mari kita pegang beberapa prinsip sederhana. Pertama, percaya pada sumber resmi. Kedua, jangan membagikan kabar yang B.